warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Agustin dari program studi S1 Kebidanan Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai arah gerak tubuh manusia dalam anatomi. Tubuh memiliki sendi sinovial yang memungkinkan kita melakukan berbagai macam gerakan-gerakan. Dalam ilmu kebidanan, gerakan-gerakan yang dapat dilakukan sendi sinovial memiliki sebutan tersendiri, yaitu ada fleksi, ada abduksi, ada sirkumduksi, dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini dapat dikelompokkan pada bidang tubuh. Bidang tubuh adalah pembagian tubuh secara anatomi, dan bidang tubuh sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu ada bidang tubuh sagital, bidang tubuh frontal, bidang tubuh transversal. Bidang tubuh sagital yaitu membedakan tubuh menjadi kiri dan kanan. Kalau yang frontal membedakan tubuh menjadi depan dan belakang, atau bahasa anatominya anterior dan posterior. Kalau yang ketiga, transversal tadi, membedakan bidang tubuh menjadi atas dan bawah, atau bahasa anatominya superior dan inferior. Yang pertama, gerakan sendi pada bidang sagital yaitu ada fleksi, ekstensi, dorsofleksi, plantar fleksi. Fleksi merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antar dua tulang. Kalau yang ekstensi kebalikan dari fleksi, yaitu memperbesar sudut antar dua tulang. Saya contohkan gerakan dari fleksi dan ekstensi ya, menggunakan tangan. Kalau yang memperkecil sudut antar dua tulang kan fleksi tadi begini, gerakannya seperti ini. Nah, kalau yang ekstensi itu seperti ini, dia membuka karena memperbesar sudut antar dua tulang. Jadi fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Nah, bisa juga pakai kepala, yaitu kalau yang dagu mendekati leher itu berarti fleksi karena kan memperkecil sudut antar dua tulang. Nah, kalau yang ekstensi dia menjauhi leher karena kan memperbesar sudut. Jadi fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Nah, seperti itu gerakannya. Terus ada juga yang pakai kaki diayun gitu. Jadi kalau pakai tangan, saya contohkan pakai tangan. Kalau seperti ini ke atas fleksi, kalau yang ke bawah ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Nah, pakai telapak tangan juga bisa seperti ini gerakannya. Fleksi ke atas, ekstensi ke bawah, fleksi ke atas, ekstensi ke bawah. Nah, ada yang dorsal fleksi dan plantar fleksi. Dorsal fleksi itu menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas. Kalau yang plantar fleksi kebalikan dari dorsal fleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah atau ke belakang. Jadi anggap aja ini kaki ya, telapak kaki. Jadi kalau yang dorsal fleksi kan ke atas, artinya ke arah depan ya, atau ke atas. Nah, kalau yang plantar fleksi itu yang ke bawah, jadi dia ke bawah atau ke belakang. Nah, dorsal fleksi, plantar fleksi, dorsal fleksi, plantar fleksi. Gerakan sendi pada bidang frontal yaitu ada aduksi, abduksi, elevasi, depresi, inversi, eversi, protraksi, dan retraksi. Gerakan aduksi yaitu menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh, atau bahasa anatominya medial. Kalau abduksi yaitu menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tubuh atau lateral. Nah, saya contohkan gerakan dari abduksi dan aduksi ya. Jadi kalau pakai tangan
Abduksi itu ke atas karena kan dia menjauhi bagian tengah tubuh. Jadi kalau aduksi baru mendekati bagian tengah tubuh. Abduksi, aduksi, abduksi, aduksi. Nah, kalau pakai tangan seperti ini juga bisa. Jadi aduksi, abduksi, aduksi, abduksi gitu. Kalau kaki juga bisa seperti sama kayak gitu juga, ke abduksi keluar, aduksi ke dalam, abduksi keluar, abduksi ke dalam gitu ya. Ada elevasi dan depresi. Elevasi itu menggerakkan tulang belikat ke atas atau bahasa anatominya superior. Kalau depresi menggerakkan tulang belikat ke bawah atau bahasa anatominya inferior. Jadi gerakannya seperti ini ya, saya contohin. Kalau elevasi kan ke atas ya, gini ke atas. Kalau depresi ke bawah. Jadi elevasi ke atas, depresi ke bawah, elevasi, depresi, elevasi, depresi. Ada inversi dan eversi. Inversi itu menggerakkan sendi kaki ke arah dalam. Kalau yang eversi itu menggerakkan sendi ke arah luar. Jadi anggap aja ini kaki ya, telapak kaki. Nah, kalau eversi begini, kalau inversi ke dalam. Jadi kalau inversi itu kan ke dalam ya, istilahnya kemasukin, terus eversi keluar. Inversi, eversi, inversi, eversi. Ada protraksi dan retraksi. Protraksi sendiri yaitu menggerakkan tulang belikat ke depan atau bahasa anatominya anterior menjauhi tubuh. Yang kedua ada retraksi, yaitu menggerakkan tulang belikat ke belakang. Dalam bahasa anatominya posterior mendekati tubuh. Jadi saya akan mencontohkan gerakan protraksi dan retraksi. Jadi protraksi kan tadi ke depan begini. Jadi ke depan. Kalau yang retraksi itu ke belakang. Protraksi, retraksi. Protraksi, retraksi. Protraksi, retraksi. Yang ketiga ada gerakan sendi pada bidang transversal, yaitu yang pertama ada rotasi, ada pronasi, ada supinasi. Rotasi sendiri adalah menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Gerakan rotasi dapat bergerak ke dalam atau internal maupun keluar atau eksternal. Kalau pronasi yaitu memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap posterior ke belakang ketika tangan diluruskan. Apabila sikut ditekuk 90 derajat, maka gerakan pronasi akan membuat telapak tangan menghadap ke bawah atau bahasa anatominya inferior. Nah, yang ketiga ada supinasi. Supinasi adalah memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap anterior atau ke depan ketika tangan diluruskan. Apabila sikut ditekuk 90 derajat, maka gerakan supinasi akan membuat telapak tangan menghadap ke atas atau superior. Saya akan mencontohkan gerakan pronasi dan supinasi. Pertama-tama, tangan diluruskan dan perhatikan telapak tangannya. Kalau begini supinasi, kalau begini pronasi. Supinasi, pronasi. Supinasi, pronasi. Jadi intinya telapak tangan di bawah itu pronasi, telapak tangan di atas itu supinasi. Supinasi, pronasi, supinasi, pronasi. Yang keempat itu ada gerakan sendi pada bidang tubuh gabungan atau multiplanar. Yang pertama
itu ada sirkumduksi, yaitu gabungan dari fleksi, abduksi, ekstensi, dan aduksi yang menciptakan gerakan memutar. Kita contohkan dengan tangan saja ya, seperti ini. Tangan diluruskan, lalu ia memutar karena mereka adalah gabungan fleksi, abduksi, ekstensi, sehingga gerakannya memutar. Sebenarnya pakai kaki juga bisa ya, gerakan memutar juga sama. Nah, yang kedua ada oposisi, yaitu menggerakkan melingkar pada ibu jari. Nah, saya akan contohkan gerakannya seperti ini. Ibu jari lalu diputarkan, putar. Nah, itu gerakan oposisi. Jadi kesimpulan dari saya yaitu secara anatomi tubuh dibagi menjadi 3, yaitu ada sagital, frontal, dan transversal. Gerakan ini yang dapat dilakukan oleh sendi sinovial dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuhnya, yaitu ada sagital tadi, ada fleksi, ekstensi, dorsalfleksi, dan plantar fleksi. Kalau yang frontal ada abduksi, aduksi, elevasi, depresi, inversi, eversi, protraksi, dan retraksi. Nah, yang ketiga ada transversal tadi. Ada rotasi, ada pronasi, supinasi, dan sirkumduksi. Nah, yang keempat ada multiplanar, ada sirkumduksi dan oposisi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.